Kamu berhasil membuat si dia ini menyesal. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiakarian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, kamu berhasil membuat si dia ini menyesal. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, seseorang ini intinya saat ini sedang dipenuhi dengan penyesalan. Situasi adalah memang di poin yang pertama ya, kamu juga sudah cukup capek. Kamu sudah cukup capek ya berdrama dengan beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Karena emang kamu juga memang ngerasa gitu loh dalam beberapa waktu terakhir ini. Ada beberapa pihak yang selalu saja membuat drama, selalu saja membuat permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Jadi ya tentu ketika ada situasi yang demikian, kau pun juga seharusnya bisa untuk lebih punya benteng, punya batas ya untuk bagaimana bisa untuk terfokus pada apa-apa saja yang penting menurut diri kamu. Dan saya rasa saat ini pun kamu juga tahu gitu loh, langkah bagusnya untuk diri kamu adalah bagaimana bisa berpikir logik, berpikir logis atas apa yang muncul, atas apa yang terjadi di dalam diri kamu. Ketika emang kamu disakiti, dihianati, ya sudah, batasi komunikasi, batasi interaksi dengan orang ini. Nah, sekarang ini ketika kamu sudah bisa tegas untuk membatasi komunikasi, membatasi interaksi dengan seseorang ini, ya maka tentu di sini orang ini pun juga akan kecarian kamu. Tanpa kamu sadari orang ini pun juga akan kecarian kamu gitu loh. Jadi emang dalam posisi saat ini, ya memang dalam kondisi yang terjadi, orang ini akan mencari kamu. Orang ini akan datang kepada diri kamu. Jadi ya tentu di sini kamu juga nggak usah terlalu takut gitu loh. Karena apa? Dia yang akan kecarian kamu. Dan dia sebenarnya juga menyesal ya. Menyesal sudah mengabaikan kamu. Menyesal sudah berbuat jahat. Menyesal sudah berbuat zolim kepada diri kamu saat ini. Jadi ya tentu di sini kamu juga nggak perlu khawatir dan juga nggak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Kenapa? Karena emang dalam situasi saat ini kamu juga seharusnya bisa untuk lebih paham bahwa saya emang benar-benar ada beberapa orang yang saat ini juga menyesal sudah berbuat jahat dan juga berbuat zolim kepada diri kamu. Jadi ya tentu kamu juga jangan khawatir dan juga jangan terlalu ada ketakutan-ketakutan yang ada secara berlebihan. Dan kalau kita lihat memang ada beberapa fase yang sepertinya kamu juga harus ngerti gitu loh. Kamu harus paham bahwasanya emang ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang memang sedang tumbuh dalam sisi penyesalan yang terjadi saat ini. Artinya ketika ada beberapa orang yang tumbuh dalam penyesalan, memang ada beberapa hal dan juga ada beberapa situasi yang seharusnya kamu pun juga sudah mulai ngerti gitu loh. Kenapa orang ini menyesal, kenapa orang ini dipenuhi dengan sebuah penyesalan ya. Karena emang dia dalam situasi yang menyia-nyiakan kamu. Dan di sini kamu juga dengan elegannya ya, tanpa melakukan sesuatu, kamu sudah mampu untuk membalaskan rasa sakit hati kamu itu kepada seseorang. Jadi ya tentu di sini kamu nggak perlu takut dan juga nggak perlu ada kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan. Dan posisi yang berikutnya adalah memang ada beberapa situasi perubahan yang bakal muncul. Ada situasi perubahan yang bakal terjadi. Sehingga dengan adanya situasi perubahan yang muncul, ya maka tentu ini juga nanti akan menciptakan beberapa situasi-situasi yang memang juga akan membuat mereka itu terkejut gitu loh. Membuat mereka itu kaget melihat apa yang ada, melihat apa yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi ya tentu di sini kamu juga nggak bisa untuk menyepelekan juga dengan beberapa fase, dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian di poin yang berikutnya adalah memang di sini kamu juga mendapatkan beberapa harapan kamu itu yang menjadi kenyataan. Jadi ketika kamu mendapatkan harapan kamu yang menjadi kenyataan, ya maka tentu
ada beberapa orang yang memang juga sedang ke-distract gitu loh, sedang ke-distract dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Jadi emang dalam kondisi saat ini pun juga tanpa kamu sadari, sudah mulai terasa tuh, ada beberapa orang yang memang juga sepertinya berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi yang juga sedang membandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan dia gitu loh. Jadi emang situasinya memang sudah mulai terasa banget tuh, sisi penyesalan-penyesalan yang terjadi dalam diri seseorang ini. Dan kemudian di sisi yang lain adalah kau pun juga seharusnya bisa untuk lebih menyadari, seharusnya bisa untuk lebih bersyukur gitu loh. Kenapa? Karena ini juga membuktikan bahwasanya kehidupan kamu itu juga semakin ke sini itu semakin membaik. Jadi ya tentu dengan kehidupan kamu yang semakin ke sini semakin membaik, ya maka tentu saja ini juga nanti akan menghadirkan beberapa keadaan yang sempurna yang akan terus terjadi di dalam diri kamu. Jadi emang semakin banyak tuh beberapa hal baik yang justru malah terjadi pada diri kamu. Jadi ya tentu kamu di sini nggak perlu khawatir dan juga nggak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan, dan bahkan situasi yang terjadi pun juga ada beberapa orang yang sudah mulai tumbuh dalam penyesalan gitu loh. Nah, penyesalan ini pun juga sebelum dia meminta maaf ke kamu, sebelum dia untuk ya mengakui perbuatannya kepada diri kamu, ya dia pun juga akan merasakan beberapa situasi penyesalan-penyesalan yang terjadi. Sehingga tentu saja ini juga nanti akan sangat menghadirkan beberapa fase dan juga beberapa keadaan-keadaan yang sepertinya juga sudah mulai mereka sadari. Dan mereka pun juga dalam kondisi saat ini berada dalam kondisi yang memang juga sangat paham bahwa ternyata kamu sekarang itu bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang dengan mudahnya untuk dipermainkan. Jadi ya saya rasa itu juga merupakan sesuatu hal yang memang harus difahami juga, harus disadari juga. Ada beberapa keadaan yang kamu sudah mulai membaik dan kamu juga tidak lagi menjadi orang yang disepelekan. Kenapa? Kamu tidak lagi menjadi orang yang disepelekan karena harapan-harapan kamu, karena situasi yang terjadi pada diri kamu itu sudah mulai terjadi, sudah mulai terwujud. Jadi ya tentu dengan adanya hal ini membawa kebaikan-kebaikan yang senantiasa terus terjadi, membawa kebaikan yang senantiasa terus muncul di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya tentu saja kamu juga jangan ada kecemasan yang terjadi secara berlebihan. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ada orang yang menyesal sudah berbuat jahat dan juga sudah berbuat zolim kepada diri kamu saat ini. Jadi seperti ini situasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.